kembali lagi bersama saya dalam program Berita Pendidikan dan Komunikasi. Malam ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia jurnalistik, yaitu teknik reportase. Sebuah keterampilan yang menjadi dasar bagaimana sebuah berita dapat disampaikan di hadapan masyarakat dengan aktual, faktual, dan tentu saja menarik. Pertama-tama, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apa itu? What is news? Yaitu, apa itu berita? Berita bukan sekadar cerita, melainkan informasi yang memiliki nilai informasi yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari magnitude, yaitu besar kecilnya pengaruh sesuatu peristiwa, proximity atau kedekatannya dengan khalayak, hingga aktualitas yang menunjukkan beberapa baru peristiwa itu yang kita ambil. Tak hanya itu pemirsa, berita juga bernilai jika menyentuh human interest yang memuat konflik atau bahkan hal-hal yang mengejutkan dan tak biasa. Namun, sebuah berita baru bisa dikatakan berita itu ada hal yang harus dipenuhi, pemirsa, yaitu harus aktual, faktual, penting, menarik, serta seimbang, pemirsa. Aktual berarti terbaru, faktual berarti sesuai kenyataan, dan seimbang artinya tidak berat sebelah. Dalam setiap berita, ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu isu dan fakta. Isu adalah masalah yang belum terpecahkan, sementara fakta adalah hasil pengamatan yang objektif, nyata, dan bisa diverifikasi oleh siapa saja. Inilah yang membedakan berita sungguhan dengan sekadar opini dan gosip belaka. Lalu, bagaimana sih peran reportase di sini? Nah, ini sangat penting pemirsa. Reportase adalah proses pengumpulan data untuk penulisan karya jurnalistik, pemirsa. Nah, data untuk penulisan karya jurnalistik, data itu bisa berasal dari manusia, makhluk hidup lain, buku, tempat bersejarah, hingga peristiwa sehari-hari. Nah, bila yang diwawancarai adalah manusia, maka reportase itu berbentuk wawancara. Dengan kata lain, reportase adalah kegiatan meliputi pengumpulan fakta, lalu menyajikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berita. Media, masyarakat dalam bentuk ini, media itu menyampaikan bisa melalui koran, majalah, televisi, radio, hingga internet. Nah, ada beberapa tahap reportase yang penting yang harus dilalui, yaitu yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, praproduksi tahap ini adalah perencanaan liputan, yang dimana redaksi atau produser yang menentukan topik, sudut pandang, narasumber, hingga tujuan liputan ini yang akan dilakukan. Riset menjadi bagian terpenting di sini, pemirsa. Riset berarti mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan data. Manfaatnya apa sih, pemirsa? Nah, manfaatnya itu untuk menambah pemahaman, mempermudah arah liputan, hingga menentukan siapa narasumber yang tepat. Semakin dalam riset, semakin tajam berita yang kita hasilkan, pemirsa. Produksi atau proses liputan inilah tahap paling dinamis, yang dimana seseorang jurnalis harus menemui narasumber. Nah, narasumber ini bisa siapa saja yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Contohnya, pelaku, saksi, ahli, bahkan orang-orang terdekat yang mengetahui kejadian yang
terjadi. Namun, kemampuan menemui narasumber bukan hal mudah, pemirsa. Ada yang banyak bicara, ada yang justru sudah ditemui. Karena itu, seseorang reporter harus punya seni komunikasi. Nah, tahu cara membangun kedekatan, bisa mengambil hati lawan bicara dengan sabar jika harus mencoba berkali-kali. Ya. Yang kedua yaitu pasca produksi. Setelah data terkumpul, masuklah pada tahap penyusunan, yang dimana semua informasi yang kita peroleh harus dihimpun, diseleksi, kemudian diedit agar menjadi berita yang utuh dan jelas. Nah, disinilah proses evaluasi dan distribusi berita dilakukan, sehingga berita siap disiarkan ke publik. Itu macam-macam wawancara. Dalam reportase ada beberapa wawancara menjadi teknik utama, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama, wawancara tertutup. Yang kedua, terbuka. Yang ketiga, conference. Yang keempat, kelompok. Yang kelima, individual. Yang kelima, hingga wawancara bebas. Nah, pemilihan jenis wawancara ini tergantung pada situasi dan kebutuhan liputan perusahaan. Dari seluruh proses ini, kita bisa melihat bahwa reportase bukan hanya soal melaporkan peristiwa saja, sedangkan juga soal mengolah informasi dengan cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Seseorang reporter bisa menggali fakta, menyajikan secara berimbang, dan tetap mendepankan kepentingan publik. Itulah mengapa reportase sering disebut sebagai jantung dari jurnalistik. Tanpa reportase, berita hanya sekadar kabar tak terarah. Demikianlah pembahasan kita malam kali ini mengenai teknik reportase. Semoga bisa menambahkan pemahaman kita semua tentang bagaimana sebuah berita lahir dan perencanaan hingga sampai di layar kaca Anda. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.